Setelah kita belajar mengenai menghitung rata-rata, median, modus, kuartil di dalam statistik dasar ya. Nah, sekarang data akan disajikan dalam bentuk tabel. Tabelnya tetap data tunggal. Karena setelah ini nanti akan data berkelompok. Ini data tunggal, nilainya 4, 5, 6, 7 ini tunggal, bukan berbentuk interval. Ini tabel data tunggal. Kita akan belajar cara mengerjakan soal seperti ini. Jika rata-rata nilai siswa adalah 543, tentukan nilai P. Ini tidak diketahui, kita akan menebak ini berapa. Begitu. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu dasar-dasar mengenai menghitung rata-rata pada data tunggal. Ada data tunggal seperti ini. Ini sebetulnya tiada lain bentuk penyederhanaan dari data yang tersaji begini. Ini kita sudah belajar kan, data yang diurut begini. Cuman kalau terlalu banyak, tidak efisien. Sehingga 4, 4, 4 disajikan dalam begini. Nilainya 4, banyaknya 3. Jadi nilainya 4, ada 3 buah. Begitu. Di sini 5 ada berapa buah? Ada 2 buah, maka ditulis demikian. Lalu 6 ada 7 buah, ditulisnya begini. 7 ada 8 buah, ditulisnya begini. 8 ada 11 buah, tulisnya begini. Secara visual lebih nyaman dalam bentuk ini. Sekarang kita akan pelajari hanya 2 hal saja. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung rata-rata dalam tabel seperti ini. Yang kedua adalah menentukan modus. Contoh pertama dalam menghitung rata-rata. Nah, kita diminta menghitung rata-rata ini. Ini sangat gampang, sama saja kita akan menghitung jumlah. Rata-rata itu kan jumlah dibagi banyaknya data. Konsepnya sama. Untuk memudahkan, kita buat kolom tambahan di sini. Untuk mengalikan. 4 dengan 3 kalau dikalikan adalah 12. 5 dikalikan 2, 10. Kenapa dikalikan? Karena ya kita menjumlahkan kan. 4-nya ada 3, berarti 4 tambah 4 tambah 4 adalah 12. 5-nya ada 2 tadi, 5 tambah 5, 10. Nah, bertambah berulang itu kan konsep perkalian. Sehingga, ulangi ya, 4 kali 3, 12, 5 kali 2, 10, dan seterusnya. Begitu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tinggal mengalikan. Setelah 2 kolom ini kita satukan di sini, maka kita akan mendapatkan jumlah. Ya, jumlahnya, banyaknya data, berarti banyaknya ini. Kalau kita jumlahkan, hitung saja 3 tambah 2, 5, ditambah 7, tambah 8, tambah 11, tambah 3, tambah 2. Hasilnya adalah 36. Yang ini pun sama, kita jumlahkan. Begitu. Ya, jadi sangat gampang kita mencari jumlahnya. Ini 2 ini yang akan kita pakai dalam mencari rata-rata. Rumus rata-rata adalah seperti ini. Jangan bingung dengan simbol. Ini adalah penyederhanaan dari jumlah. Ya, jumlah. Jumlah XI dikali FI. Jumlah nilai dan frekuensi. Perkalian. Berarti kan jumlah ini. Ini tiada lain adalah ini. Sigma FI berarti jumlah dari frekuensi. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Melainkan jumlahnya. Itu dalam matematik simbolnya ini. Ini dibaca sigma atau jumlah. Sehingga kita sudah mendapatkan nilainya, jumlah keduanya. Tinggal dimasukkan saja, 255 itu diambil dari sini dan 36 itu diambil dari sini. Tinggal kita hitung biasa pembagian, itulah rata-rata. Sangat gampang bukan? Hanya dikalikan aja pertama, kalikan, lalu kita dapat. Lalu angka terakhir, 2 angka terakhir ini kita akan pakai, ini dibagi ini. Yang besar dikurangi yang kecil. Kita akan mendapatkan nilai rata-rata. Sehingga rata-ratanya 7,08. Contoh kedua, mungkin saja tabel disajikan begini. Akan sama saja prinsipnya.
Ada nilai, ada frekuensi, tinggal kita kalikan. Begitu. Ini juga dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan. Kita butuh jumlah dari frekuensi, dari banyaknya data. Kita jumlahkan, ini 4 tambah 5 tambah 10 tambah 3 adalah 22. Lalu ini pun dijumlahkan, biasa adalah 153. Kita sudah ada dua nilai, maka rata-rata bisa kita tentukan. 153 yang besar dibagi yang kecil. Hasilnya adalah 6,95. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau merubah tabelnya terlebih dahulu, seperti yang 1, silakan saja. Daripada menuliskan 4689 misalkan, ke secara horizontal, lebih nyaman bentuk seperti ini, silakan. 4689 dinyatakan dalam satu kolom. Frekuensinya 4513 daripada ke pinggir mending ke bawah, silakan saja. Sehingga ini mirip dengan contoh 1. 4 kali 4, 16, 6 kali 5, 30, dan seterusnya. Kita jumlahkan, akan sama hasil perhitungannya seperti ini. Ada jenis 2 tabel, silakan saja bisa dirubah ke tabel pertama. Contoh 3, ya, ini menjawab pertanyaan pertama tadi. Jika rata-rata dari nilai siswa adalah 5,43, tentukan nilai P. Ini yang tidak diketahui. Dan berapa banyak siswa yang mengikuti tes tersebut. Setelah P dapat, kita bisa menjumlahkan. Kita ikuti saja konsep rata-rata. Rata-rata itu kan yang dikalikan kan. Kita kalikan saja. 4 kali 5, 20. 5 kali P, 5P. 6 kali 3, 18. 7 kali 4, 28. Rata-rata berkaitan dengan jumlah. 2 sel ini. 5 tambah P tambah 3 tambah 4 adalah 12 tambah P. Ini kan angka dulu ya. 5 tambah 3, 8 tambah 4, 12. Yang belum kan P. Berarti 12 tambah P. Karena P belum diketahui angka berapa. Yang ini pun sama. 20 tambah 18 tambah 28 adalah 66. Yang 5P-nya belum, tulis aja tambah 5P. Begitu. Rata-rata kita akan memakai dua ini kan. Yang besar dibagi yang kecil. Ikuti saja. Rata-ratanya kan 5,43. Ya, 5,43. Sekarang yang di atas kita tulis 66 tambah 5P. Yang bawah 12 tambah P. Sehingga ini adalah metode kali silang seperti di SMP. Ini dikali ini. Ya, sehingga 5,43 dikalikan 12 tambah P. Sama dengan 66 tambah 5P. Tanda kurung ini wajib. Ya, karena kalau tidak dikurung, peluang salahnya besar. Ya, ini wajib. Tolong perhatikan. Sehingga ketika diuraikan, ini bersifat perkalian pelangi ya, atau distributif. 5,43 itu milik 12 dan juga milik P. Itu artinya tanda kurung. Kalau tidak ada tanda kurung, maka 5,43 itu hanya dikalikan 12. Kalau tanda kurung, artinya 5,43 itu dikalikan semua yang ada dalam tanda kurung. 5,43 dikali 12, kita hitung biasa, dapat 65,16. Lalu 5,43 dikalikan P, kita dapat 5,43P. Begitu. Ini sama dengan 66, ini sama dengan 5P. P kita kumpulkan dalam satu ruas. Di sini ada P, di sini ada P, kita kumpulkan ke sini. Sedangkan yang angka di ruas satu lagi, ruas kanan. Ini 66 itu angka, ini pun angka, kita satukan ke sana. Sehingga ini tarik ke sini, dikurangi. 5,43P dikurangi 5P. Angka doang, 66. Di sini 65,16, ditarik ke sini sehingga dikurangi kan. Begitu. Yuk. 5,43P dikurangi 5P berapa? Cara perhitungannya sangat gampang, biasa saja. 5,43P dikurangi 5P. Kita abaikan dulu P-nya, sehingga 5,43 dikurangi 5. Nah, supaya mirip semuanya, 5 itu satuan, ini adalah desimal. Gitu. Ini satuan atau desimal? Ini satuan. Maka harus disimpan di tempatnya yang pas sama. Satuan dengan satuan. Dia tidak punya desimal, maka desimalnya 0,
0. Untuk menyeimbangkan desimal di sini ada 2 buah, 0 juga kita tulis 2 buah. Biasanya begitu. Tinggal dikurangi katanya, kurangi biasa saja. 3 dikurangi 0, 3, 4 dikurangi 0, 4. 5 dikurangi 5, 0. Sehingga hasilnya adalah 0,43. Yang ini sekarang 66 dikurangi 6516. Sama saja, ini puluhan, ini satuan. Dia tidak punya desimal sehingga desimalnya 00. Yang ini puluhan, ini satuan. Puluhan harus dengan puluhan sejajar. Satuan dengan satuan sejajar. Ini desimal 1, ini desimal 6. Begitu. Tinggal dikurangi. 0 tidak bisa dibagi 6. Tidak bisa dikurangi 6, maka minjem ke sini. Ternyata ini juga 0. Tidak bisa minjem ke sini. Pinjam 1, ditarik sini. Sehingga ini berkurang 1, tinggal 5. Di sini 10. Tapi dipinjam lagi jadi tinggal 9. Di sini jadi 10. Materi SD ya. Sehingga 10 dikurangi 6, 4. 9 dikurangi 1, 8. Ini tadinya 6 karena sudah diambil. Jadi tinggal 5. 5 dikurangi 5, 0. 6 dikurangi 6, 0. Sehingga hasilnya adalah 0,84. Kita kembali lagi ke sini. Kita tulis hasilnya tadi 0,43P sama dengan 0,84. Sehingga P berapa? Ini tinggal dipindah ruas jadi pembagi kan? P sama dengan 0,84 dibagi 0,43. Bagaimana cara membagi ini? Sama saja. 0,84 dibagi 0,43 itu sama saja dengan 84 dibagi 43. Dalam pembagian boleh. Ini dikali berapapun asalkan diperlakukan sama. Bawah pun dikali yang sama. 0,84 kita kalikan 100 untuk menghilangkan koma. Sehingga komanya hilang. Asalkan ini pun dikali 100. Efeknya komanya hilang. Sehingga 0,84 dibagi 0,43 dalam perhitungan sama saja kita menghitung 84 dibagi 43. 84 dibagi 43 ini 1 ya, 43. Kita kurangi biasa, hasilnya adalah 41. 41 tidak bisa lagi dibagi 43, maka kita hadirkan 0 di sini, boleh? Boleh. Asalkan di sini koma. Begitu. 410 dibagi 43 itu 9. Karena apa? Yang paling mendekati ya. Karena 9 kali 43 adalah 387. Kita kurangi adalah 23. Kalau mau dilanjutkan silakan. Tambahkan 0. 830 bagi 43, 5. 215, 15. Cukup saja sampai di sini. Sampai 2 desimal. Sehingga 0,84 dibagi 0,43 kita dapatkan P-nya 1,95. Karena di sini tentang banyaknya siswa itu nggak mungkin koma. Mendekati berapa? Mendekati angka 2. Sehingga nilai P di sini dipastikan 2. Pertanyaan pertama sudah kita jawab. P sama dengan 2. Kemudian berapa banyak siswa? Nah, karena P sudah dinyatakan 2, maka tinggal kita hitung. 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Seperti ini ya. 5 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi, banyaknya siswa tersebut adalah 14 orang. Sekarang kita belajar menentukan modus. Ini sangat gampang sekali. Di tabel ini, mana modusnya? Ya, modusnya adalah 8. Ini modusnya 8. Kenapa? Karena dia muncul paling banyak, yaitu 11 kali. Yang ini hanya 3, yang ini hanya 2, dan seterusnya. Ini paling banyak adalah 8. Sehingga modusnya itu nilai 8. Silakan, modusnya yang mana? Ya, modusnya adalah ada 2 ya. 4 dan 8. Kenapa? Karena keduanya muncul paling banyak, yaitu 9 kali. Modus itu nggak hanya 1, bisa 2, bisa 3. Pokoknya data yang paling sering muncul. Itu adalah modus. Baik, untuk memantapkan silakan di pause dulu, disalin latihannya. Ada 2 latihan. Ini yang pertama, silakan di pause dulu, lalu disalin. Kemudian ini yang kedua dan ketiga. Silakan.